warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ismaya dengan NIM 11076220005 dari program studi PGSD FIP UNJ angkatan tahun 2022. Dalam video ini saya akan menyajikan isu-isu global saat ini yang merupakan mata kuliah dari perspektif global berwawasan keSD-an diampu oleh Ibu Indah Wardatu Saidah MPD. Berikut ini ada topik pembahasannya. Yang pertama, ada kaitan antara isu global dengan masalah sosial. Ada faktor penyebab terjadinya isu global atau masalah sosial. Kita juga harus tahu nih di mana permasalahan tersebut terjadi. Dan keempat, kita akan membahas mengenai solusi atau evaluasi yang dapat dilakukan. Dan terakhir ada juga unsur sosiologis, iptek, dan ekonomi pada kasus COVID-19. Berikut ini materinya. Oke, ada kaitan antara isu global dengan masalah sosial. Isu global merupakan setiap peristiwa yang sedang terjadi dan mampu menyita perhatian masyarakat global. Respon masyarakat terkait isu-isu tersebut bergantung pada pengaruh yang disebabkan oleh isu-isu tersebut. Isu global berkaitan langsung dengan masalah sosial karena masalah sosial menjadi topik dan pembahasan yang ramai diperbincangkan. Masalah sosial merupakan masalah yang timbul akibat dari interaksi sosial antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai, adat istiadat, ideologi, dan tradisi yang ditandai dengan suatu proses sosial yang disosiatif. Bahkan masalah sosial timbul dari proses perkembangan dalam masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis masalah sosial yang menjadi isu global. Pada materi ini saya memilih pandemi COVID-19 yang mengakibatkan langsung pada 3 aspek. Yang pertama ada pengangguran meningkat, kemiskinan melonjak, dan juga kriminalitas merajalela. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya isu global atau masalah sosial. Yang pertama ada lambatnya penanganan penyakit menular. Di Indonesia yang bisa dibilang terlambat terjangkit virus COVID-19 membuat pemerintah cukup kewalahan menangani saat kasusnya melonjak begitu cepat. Dengan rata-rata kasus harian 40.000 orang terinfeksi, Indonesia paling tidak harus bisa melacak kontak 600.000 hingga 800.000 kasus dalam 3 hari. Itu berarti sedikitnya butuh 55.000 petugas pelacakan kontak, sementara Satgas Penanganan COVID-19 hanya bisa melanjutkan target tracing dan testing 300.000 hingga 500.000 per hari. Yang kedua, ada sikap acuh masyarakat terhadap penyakit menular. Seringkali merasa negaranya adalah pemilik rempah-rempah yang melimpah. Di awal masa pandemi, masyarakat mengabaikan apa itu COVID-19. Mereka menganggap hanya dengan minum jamu-jamuan yang dibuat dari rempah bisa menyembuhkan. Tidak hanya itu, sampai saat ini masih banyak orang-orang yang menyepelekan memakai masker dan menjaga kebersihan. Selanjutnya ada lapangan pekerjaan yang terlalu sedikit dan persyaratan pekerjaan yang tidak bisa dipenuhi. Para pencari kerja berburu berebut posisi yang mereka tuju di tiap-tiap lowongan tersedia. Karena jumlah penduduk yang tidak berbanding lurus dengan banyaknya perusahaan, membuat Indonesia masih sangat kewalahan dengan jumlah pengangguran. Berikutnya ada harga kebutuhan hidup yang melonjak dan bantuan pemerintah yang tidak merata. Ketidakmampuan membeli kebutuhan sehari-hari lantaran menjadi pengangguran dan hidup dalam kemiskinan justru semakin diberatkan oleh kebijakan-kebijakan baru yang menaikkan harga kebutuhan sehari-hari. Hal ini tentunya semakin menyulitkan masyarakat golongan menengah ke bawah. Mayoritas publik menilai 59,8% bantuan kompensasi dampak kenaikan BBM tidak tepat sasaran. Terakhir ada faktor psikologis. Faktor ini bisa terjadi pada pelaku tindak kriminalitas. Tekanan pada hidupnya demi memenuhi kebutuhan terkadang membuat mentalnya menjadi tidak aman sehingga tidak ada pilihan lain selain melakukan kejahatan. Selain itu kita juga harus tahu nih di mana aja sih permasalahan tersebut terjadi. Yang pertama ada di Jawa Timur, daerah dengan permasalahan COVID tertinggi. Jawa Timur saat ini masih menjadi provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi. Berdasarkan data 28 Juli tahun 2020, kasus COVID-19 di Jatim mencapai 20.812 kasus, melebihi provinsi-provinsi lainnya. Sementara Jakarta berada di posisi kedua terbanyak dengan 19.592 kasus. Yang kedua ada Jawa Barat, daerah dengan permasalahan pengangguran tertinggi. Jabar berada di urutan pertama. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT per Agustus 2022 mencapai 5,86%. Jika dirinci, ada 8,42 juta pengangguran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Banten menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi pada Februari 2023. Selanjutnya ada daerah dengan permasalahan kemiskinan tertinggi ada di Papua.
Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan daftar provinsi dengan angka kemiskinan terbesar. Papua dan Papua Barat masih mencatat sebagai daerah tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Namun, jumlah penduduk miskin terbanyak justru berada di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Daerah dengan permasalahan kriminalitas tertinggi ada di Papua Barat. Berdasarkan wilayahnya, tingkat kriminalitas paling tinggi ada di Papua Barat sebesar 289 per 100.000 penduduk. Posisinya diikuti oleh Jakarta dengan tingkat kriminalitas sebesar 277 per 100.000 penduduk, sementara Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat kriminalitas paling kecil yakni 15 per 100.000 penduduk. Oke, selanjutnya ada solusi atau evaluasi yang dapat dilakukan. Pertama, pemerintah memaksimalkan penanganan penyakit menular dengan mengusahakan dan menargetkan kesembuhan pasien, penyediaan vaksin, serta rumah isolasi bagi pasien di rumah tertentu akan bisa lebih menekan penyebaran penyakit menular. Hal ini juga membutuhkan kerjasama antar masyarakat dan pemerintah agar lebih mudah tercapai. Menggalakkan kesadaran penyakit menular. Seperti yang kita tahu, kesadaran masyarakat akan bahayanya penyakit menular masih sangat rendah. Maka dari itu, hal ini bisa diusahakan dengan adanya penyuluhan atau seminar tentang pentingnya kesehatan juga pengusahaan diri terhadap virus yang menyebar, juga dengan memberi batasan di tempat-tempat yang rawan keramaian. Memperluas lapangan pekerjaan. Tentunya hal ini menjadi harapan dari banyak orang. Pemerintah harus lebih peduli pada masyarakat pengangguran yang sampai saat ini kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan disediakan pelatihan pekerjaan juga membuat masyarakat lebih siap dalam persaingan seleksi kerja nantinya. Ada bantuan pemerintah yang merata dan penyesuaian harga kebutuhan sehari-hari. Sepertinya untuk hal ini harus diadakan pengawasan yang lebih ketat agar penyaluran bantuan tidak disiasati oleh oknum nakal yang mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran. Harga-harga kebutuhan yang terus meningkat pastinya memberatkan masyarakat. Ekonomi negara yang tidak selalu stabil mengharuskan pemerintah menaikkan harga kebutuhan pokok, namun hal ini juga bertentangan dengan keadaan masyarakat kurang mampu. Ada memperluas beasiswa pendidikan terkait dengan persyaratan pekerjaan yang meminimalkan lulusan sekolah, membuat banyak pelamar kerja harus gigit jari lantaran tidak memenuhi persyaratan. Peraturan pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun harus dimulai secepatnya dan memperbanyak beasiswa bagi rakyat kurang mampu. Ada dua terakhir nih, yaitu pendampingan masyarakat. Di masa pandemi seperti sekarang tidak jarang dijumpai kasus bunuh diri lantaran kesulitan bertahan hidup. Maka dari itu diperlukan pendampingan pada masyarakat yang dirasa membutuhkan bantuan demi menghindari kejadian serupa. Bahkan pendampingan ini juga diperlukan untuk mengawasi tindak kriminalitas yang kemungkinan bisa terjadi. Ada juga pengawasan polisi yang diperketat. Pada daerah-daerah yang rawan terjadi kriminalitas seperti begal, pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain, diperlukan adanya pengawasan dari pihak berwajib agar masyarakat bisa merasa lebih aman dan meminimalisir kasus kejahatan yang baru. Kita beralih ke nomor 5, ada unsur sosiologis, iptek, dan ekonomi pada kasus COVID-19. Pertama ada sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, tatanan sosial atau social order bukan hanya karena kita patuh dan tunduk pada aturan-aturan ditetapkan oleh pihak-pihak berkepentingan, tapi tatanan sosial dapat terwujud karena prinsip keberadaan dan kesadaran akan norma-norma yang kita miliki karena merupakan sistem kelembagaan, pola interaksi, dan kebiasaan yang relatif stabil dapat terus-menerus menghasilkan kondisi yang cukup esensial. Kedua ada iptek. Tidak kalah penting situasi pandemi saat ini untuk melihat aspek kritikal teknologi yang justru mempermudah tugas-tugas keseharian yang dilakukan. Hal itu melibatkan dari masyarakat untuk mengikuti perkembangan teknologi, menjadikan pemahaman terhadap teknologi memiliki sisi positif ketimbang sisi negatifnya. Paparan Klaus Schwab, seorang ekonom kenamaan Jerman, era sekarang kita berhadapan langsung dengan kecanggihan teknologi. Mars teknologi telah merambah seluruh lini kehidupan. Oke, yang terakhir nih ada ekonomi. Badan Pusat Statistik juga menyebutkan bahwa pada Agustus 2020 lalu, sebanyak 15,72 juta orang mengalami pengurangan jam kerja akibat pandemi COVID-19. Sebanyak 1,11 juta orang juga tidak bekerja karena adanya pandemi. Sementara itu, terdapat 650.000 penduduk bukan angkatan kerja yang pernah berhenti kerja karena corona sejak Februari 2020. Dampak pandemi terhadap ekonomi juga tidak hanya menyebabkan peningkatan pengangguran, namun juga berdampak pada startup digital. Startup atau perusahaan yang baru dirintis ternyata banyak mengalami perubahan-perubahan selama pandemi.
Baiklah, berikut ini merupakan kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tentang isu-isu global dan kaitannya terhadap pandemi COVID-19. Cukup sekian hasil video ini, saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Indah Waratu Saida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perspektif Global Berwawasan Keesdean. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.